Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan adalah Udin Asri Andi Kulewara dan juga Petko Sismal Wicaksono. Di sini kami akan memperagakan bagaimana tutorial untuk mendownload software Leap serta mengerjakan tugas maupun proyek dengan menggunakan software Leap. Langsung saja kita melangkah pada tutorial yang pertama. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara mendownload software Leap. Langkah pertama kita tulis kata kunci Leap software. Setelah itu maka akan muncul tulisan Leap yang kita pilih di sini adalah Leap Stockholm Environment Institute. Setelah jendela Leap terbuka pada seperti layar yang terlihat, maka kita bisa langsung pada menu download. Nah, di sini ketika teman-teman belum memiliki akun Leap, maka bisa terlebih dahulu melakukan sign up as new member. Setelah jendela ini terbuka, maka teman-teman silahkan mengisikan uh, nama, email, dan juga lain-lain yang tersedia pada jendela. Untuk pengisiannya di sini saya tuliskan nama, email, saya menggunakan email UGM. Selanjutnya untuk organization type-nya saya membeli academic organization. Untuk job title sebagai student, alamatnya kita tuliskan alamat dari institutnya. Selanjutnya untuk uh, ekonomi bisa dipilih sesuai dengan kewarganegaraan. Nah, untuk website di sini opsional, bisa diisi, bisa juga tidak. Selanjutnya di sini juga teman-teman bisa memilih hide your profile from other members atau tidak. Ini saya centang saja. Selanjutnya diisikan captcha-nya dan join list. Nah, setelah teman-teman sudah mengisikan datanya dan sudah join list, maka langkah selanjutnya adalah kita menuju email dan melihat email yang masuk dari list, yaitu berupa login information yang terdiri dari username dan juga password. Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan username dan juga password dari Leap, maka teman-teman di sini bisa memilih menu download ataupun menu license, lalu login menggunakan username dan juga password yang sudah diberikan. Selanjutnya login dan pada jendela Leap di sini terlihat beberapa jenis license yang bisa teman-teman pilih untuk mendownload Leap. Ada yang free apply yang untuk 6 bulan untuk one user, ada untuk yang student research, ada yang untuk 18 bulan untuk satu user, ada yang akademik 24 bulan untuk maksimal 5 user, dan juga beberapa pilihan yang lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih apa saja, maupun yang student research maupun yang akademik. Di sini saya akan coba untuk apply yang 18 bulan untuk satu user yang student research. Langkah selanjutnya adalah tentang di bagian term and condition, lalu lanjutkan dengan apply.
Setelah datang bilang license request, maka teman-teman menunggu eh, kurang lebih 3 sampai dengan 5 hari untuk mendapatkan informasi selanjutnya apakah nantinya permintaan teman-teman diterima ataupun ditolak oleh pihak ini. Untuk waktu untuk mendapatkan lisensinya tergantung dari pihak lab sendiri, bisa lebih cepat, ada yang 3 sampai 5 hari, tapi ada juga yang berminggu-minggu. Di sini saya memperlihatkan untuk lisensi lab saya yang sudah diakup. Kemarin saya menggunakan yang tipe 18 bulan untuk satu user. Saya mendapatkan lisensinya kurang lebih sekitar 5 hari setelah apply. Selanjutnya, sembari menunggu lisensi dari teman-teman sekalian diterima, teman-teman bisa uh, lanjut ke menu download untuk mengunduh software leadnya, dan di sini bisa disesuaikan dengan komputer ataupun laptop teman-teman sekalian. Seandainya menggunakan yang 64 GB, silakan memilih yang 64 GB version. Namun jika menggunakan 32 bit, silakan memilih yang 32 bit version. Di sini juga ada pilihan untuk menginstal Nemo. Nemo ini merupakan salah satu uh, tambahan adisional bawaan yang ada pada software lead yang digunakan untuk melakukan optimasi pada um, proyeksi, baik itu optimasi pembangkit maupun optimasi biaya. Jika teman-teman ingin melakukan keduanya, silakan memilih juga dengan yang mele dan dilanjutkan dengan menekan tombol download. Ketika teman-teman sudah mendapatkan lisensi dan mendapatkan approve dari pihak lead, maka teman-teman bisa langsung pergi ke aplikasi lead untuk membuka leadnya. Selanjutnya teman-teman bisa langsung lanjut ke software leadnya. Nah, ketika teman-teman sudah mendownload software leadnya dan juga sudah mendapatkan lisensinya, teman-teman bisa langsung masuk ke software lead. Selanjutnya memasukkan username dan juga password yang telah diberikan dari pihak lead. Di sini sebelumnya saya sudah memasukkan um, lisensinya, yaitu username dan juga password yang diberikan oleh pihak lead. Maka tampilannya ketika teman-teman sudah mendapatkan lisensi adalah, maka di sini menu result sudah bisa teman-teman akses. Ketika sudah ada tampilan untuk bisa mengakses menu result, maka lisensi dari teman-teman sudah bagus dan sudah bisa untuk digunakan. Selanjutnya saya akan mencoba mendemokan bagaimana ketika kita membuat folder untuk project kita. Di sini saya bersama dengan teman saya Iqbal dari kelompok 3 akan melakukan proyeksi untuk bagaimana memperpanjang RUPTL yang ada di Indonesia, di mana RUPTL baru yang ada di Indonesia saat ini adalah RUPTL tahun 2025 sampai dengan tahun 2034, dan kami akan melakukan skenario untuk memperpanjang RUPTL sampai dengan 2060 dan melihat bagaimana kondisi electricity, baik itu kondisi generatornya maupun pembiayaan dan juga bagaimana emisi karbon dioksidanya selama uh, ke 2060. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan menekan tombol new, lalu melakukan create. Misalnya di sini saya akan tulis project tugas kelompok 3, Iqmal dan Mas. Karena kita akan memulai untuk membuat
file baru, maka kita bisa mulai dari form di file data. Tapi seandainya teman-teman sebelumnya sudah membuat file ini, bisa menggunakan copy area. Misalnya ini adalah project yang sudah teman-teman kerja. Ini kita akan membuat data baru, sehingga kita bisa memulai dengan form di file data. Teman-teman juga bisa menambahkan password, tapi apabila uh, teman-teman sebelumnya sudah memasukkannya, ini sebenarnya opsional dan tidak perlu dilakukan. Kita langsung menekan tombol off, kita lihat. Kemudian teman-teman akan diarahkan pada jendela berikut. Di sini ada menu scope and scale, year, cost, calculation, optimization, internet, folder, split, dan user. Di sini ada beberapa yang perlu diisi oleh teman-teman sekalian, tetapi ada juga yang tidak perlu diisi yang bersifat opsional. Sekarang kita bergerak pada menu pertama, yaitu scope and scale. Di sini demandnya bisa diisi. Kemudian affordability analysis tidak perlu diisi. Untuk load state, electricity-nya akan kita isi. Selanjutnya untuk cost-nya kita isi, karena nantinya kami juga akan melakukan simulasi cost. Selanjutnya, ini tidak perlu diisi. Ini merupakan bawaan dari lab-nya. Yang selanjutnya adalah scale. Ketika nantinya teman-teman melakukan simulasi dengan skala global, maka bisa memilih global. Tetapi karena kami di sini akan memilih skala Indonesia, maka kami memilih skala nasional. Untuk kontennya sendiri, teman-teman bisa memilih sesuai dengan negara masing-masing teman-teman. Di sini kami menggunakan estimasi dan juga proyeksi untuk negara Indonesia, maka kami memilih Indonesia. Selanjutnya di sini ada base year. Untuk base year-nya sendiri, kami menggunakan base year 2024, di mana ini merupakan data awal ataupun data pertama untuk melakukan proyeksi. Untuk per skenario, kami memilih untuk melakukan skenario pertama itu di tahun 2025. Per skenario ini berhubungan dengan skenario teman-teman pertama kali akan dilakukan. Untuk end-nya, kalau misalnya teman-teman melakukan proyeksi itu sampai tahun 2034, maka bisa memilih 2034. Untuk result year-nya bisa dipilih satu, ataupun tergantung teman-teman, karena nantinya ini akan um, hasil dari simulasinya akan menyesuaikan dengan result year yang dipilih. Ini saya memilih dua, karena nantinya result year-nya akan dilakukan diulang selama 2 kali. Untuk monetary year-nya ini sebenarnya tidak perlu diganggu. Intinya nantinya monetary year ini harus lebih rendah dibandingkan selanjutnya ada monetary year. Untuk monetary year sebenarnya ini tidak perlu diganggu gugat, tidak perlu dirubah-rubah. Intinya nantinya monetary year ini harus lebih rendah dibandingkan dengan skenario year. Untuk cost-nya sendiri, di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan diskon rate yang ada. Misalnya di Indonesia sendiri menggunakan diskon rate berapa, dan di inflasi rate berapa. Um, untuk menu calculation, aplikasi internet, folder, script, dan user bisa di uh, close saja dan dilanjutkan dengan mengerjakan project teman-teman. Selanjutnya untuk project dan pengisian data pada tugas kelompok kami akan dilanjutkan saya ke pos Jackson. Yang lainnya tidak perlu diubah, kita bisa close langsung dan masuk ke lembar proyeknya. Untuk bagian demand, kita dapat menambahkan demand dengan menekan add new brand di sini, atau dengan klik kanan pada branch tersebut dan memilih fungsi add di sini. Kita dapat memasukkan nama brand sesuai yang kita inginkan atau sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita proyeksikan. Misalkan terkait beban listrik di Indonesia itu ada household atau rumah tangga.
Kemudian untuk kategorinya, kita dapat memilih kategori saja jika di dalamnya masih ada branch-branch lainnya. Namun jika di dalamnya kita akan langsung memasukkan teknologi with energy intensity, misalkan langsung kita masukkan electricity atau lem dan sebagainya, kita dapat langsung memilih kategori with energy intensity. Kita dapat mengklik atau mencentang bagian-bagian bagaimana yang kita butuhkan. Lalu kemudian oke, ada bagian rumah tangga. Mari kita tambahkan demand-demand lainnya terlebih dahulu. Selanjutnya, pada tiap demand, kita akan menambahkan teknologi with energy intensity. Ini kita dapat memasukkan kelistrikan atau electricity jika ingin dalam bahasa Inggris. Untuk fuelnya dapat dipilih electricity saja. Misal ada banyak beban atau tidak hanya kelistrikan yang ada di dalamnya, kita dapat menyesuaikan. Misalkan dengan kompor gas, kita dapat memilih, selanjutnya kita dapat memilih fuel yang sesuai dengan beban atau teknologi yang kita gunakan pada beban tersebut. Karena di sini kita akan melihat dari sisi electricity-nya, maka kita akan memilih fuel elektris, kita akan memilih electricity sebagai fuel. Kemudian kita tekan OK. Begitupun pada demand yang lainnya. Selanjutnya, pada tiap demand kita dapat memasukkan data sesuai dengan sumber data yang kita miliki. Misalkan kita memiliki RUPTL, kita bisa memasukkan data yang sesuai dengan RUPTL, yang ada pada RUPTL. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan datanya. Dengan tadi pada bagian setting, pada scale kita memilih nasional, berarti kita akan menggunakan data nasional atau data se-Indonesia. Di sini kita dapat menuju bagian ini, realisasi jumlah pelanggan untuk mendapatkan data jumlah pelanggan listrik untuk diisikan pada activity level. Selanjutnya, untuk diisikan pada useful energy intensity, kita dapat masuk ke realisasi penjualan tenaga listrik. Pada bab 4.
Dapat efisiensi energi mix. Jadi kita dapat menggunakan data ini untuk demand-demand yang ada, realisasi jumlah pelanggan Indonesia dalam 1.000 pelanggan. Di sini ada beberapa data dari 2015 hingga 2023. Atau kita dapat menggunakan data pada statistik PLN. Pada bagian tabel 4, di sini terdapat jumlah pelanggan per jenis pelanggan. Karena kita ingin menggunakan data se-Indonesia, kita dapat langsung mengacu pada data yang paling bawah. Di sini base-nya 2024. Untuk bebannya sendiri, rumah tangga ada di angka 84.000, 84.600.000 pelanggan sekitar itu. Maka mari kita masukkan saja pada bagian rumah tangga. Oh, di activity level. Sebelumnya kita perlu menyesuaikan unitnya terlebih dahulu. Kita dapat memilih menu orders, lalu menyesuaikan karena bebannya berupa beban rumah tangga. Kita dapat masukkan menu household di sini. Untuk yang lainnya kita dapat menggunakan unit building. Ya. Baru kita masukkan nilainya 84.660.382 unit. Kemudian untuk industri 253.055. Untuk sektor bisnis sekitar 5.100.000 pelanggan. Selanjutnya kita dapat memasukkan pemakaian dari tiap-tiap pemakaian energi dari tiap-tiap demand yang ada pada bagian useful energy intensity. Adapun data yang dapat kita gunakan di sini adalah data energi terjual rata-rata per kelompok pelanggan. Ya, pada tabel 8. Data yang akan kita gunakan adalah 3 data ini menyesuaikan beban yang kita gunakan. Di sini terdapat keterangan useful energy intensity adalah annual useful energy consumption per unit of demand, kalau tidak salah di bagian sini. Kita masukkan nilainya.
Jangan lupa untuk melakukan pengecekan pada unitnya, karena pada sumber data kita yang digunakan satuan adalah kWh, maka akan kita sesuaikan di sini menjadi kWh juga. Begitu pula dengan beban lainnya. Oke. Untuk load shape dan lain-lain, kita dapat mengatur di sini ataukah kita membiarkannya flat atau shape-nya default. Use the first shape from the yearly shapes library. Dia akan melakukan pembentukan sesuai dengan yearly shape library yang dimiliki oleh lib. Atau dapat kita biarkan saja dengan flat shape seperti ini. Ini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ini. Selesai di bagian demand, kita lanjut ke bagian transformation. Di sini adalah sisi supply. Pada bagian ini kita dapat menambahkan kategori name electricity generation misal, atau produksi tenaga listrik. Dan kita dapat memilih pilihan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Pada bagian ini kita pilih efisiensi. Oke. Pada bagian ini kita juga dapat menambahkan transformation atau pengiriman energi listrik jika dibutuhkan, jika tidak maka tidak perlu. Kita akan melihat dari sisi demand dan produksi energi listriknya saja. Outputnya kita biarkan elektrisiti. Kemudian pada bagian proses kita dapat menambahkan pembangkit-pembangkit yang sesuai dengan yang ada pada kondisi atau data yang kita miliki. Misalkan PLTU. Kemudian kita akan masukkan first feedstock fuel atau bahan baku produksi energi listriknya. Dapat kolbut meletus atau sub. Oh, tidak ada di sini. Kita dapat memasukkan bahan bakar yang sesuai untuk PLTU. Oke. Sebagai contoh akan saya gunakan 4 pembangkit berikut. Adapun untuk menambahkan pembangkit lainnya yaitu disamakan saja langkah-langkahnya seperti tadi, menggunakan fungsi add yang ada di sini, kemudian menuliskan nama pembangkit yang diinginkan dan memilih bahan bakar yang sesuai. Kemudian kita dapat memasukkan kapasitas terpasang saat ini pada bagian exogenous capacity di sini.
lihat energi terjual, pendapatan, kapasitas pembangkit terpasang. Pada tabel 21, kita akan menggunakan data Indonesia. Adapun pembangkitnya kita sesuaikan di sini ada PLTA, PLTU, dan PLTG, lalu ada PLTS. Untuk PLTA-nya sendiri di Indonesia, kapasitas terpasangnya sebesar 3.254,85 megawatt. Untuk mengecek satuan, ada bagian atas exogenous capacity. Kita dapat menyesuaikan dengan data yang kita miliki. Selanjutnya, oh maaf, ini seharusnya di PLTA. Kemudian PLTU ada di angka 21.000 megawatt. PLTG di 2.000 megawatt. Kemudian PLTS di angka 33,65 megawatt. Oke. Ini kita akan menambahkan fungsi transformation and distribution. Kita akan namakan sebagai losses. Oke. Oke. Lanjut pada bagian pembangkit. Setelah semua data dimasukkan pada exogenous capacity untuk kapasitas terpasang, kita dapat memasukkan data-data lainnya yang mendukung. Misalkan untuk capital cost tiap pembangkit, jika kita memiliki datanya dan ingin melihat sisi ekonominya, lalu kita dapat memasukkan historical production untuk meningkatkan perhitungan kita. Tapi jika pun tidak ada, tidak masalah. Selanjutnya yang harus kita atur adalah dispatch rule. Ini ada beberapa dispatch rule yang disediakan. Ini percent share, proportional to capacity, full capacity, merit order dispatch, ataupun running cost.
Untuk persen share sendiri, di sini pembangkit akan dioperasikan pada sekian persen dari demand atau kebutuhan energi pada saat tertentu. Untuk kondisi pada umumnya biasa digunakan merit order dispatch, di mana kita akan menentukan merit order dari tiap pembangkit tersebut dalam proses membangkitkan energi listrik atau menyediakan energi listrik untuk beban. Selanjutnya kita dapat mengatur merit ordernya pada menu merit order atau variable merit order sini. Jika kita memprioritaskan semua pembangkit secara bersamaan, maka kita dapat memilih angka 1 untuk mengoperasikan pembangkit tersebut pada base load. Jika pembangkit tersebut kita fungsikan untuk peak load, kita dapat memilih menuliskan angka 2 ataupun 3. Tandanya pada saat base load, pembangkit tersebut akan berada pada kondisi idle atau bersiap siaga atau standby. Pada bagian ini template yang diberikan itu 1, maka kita biarkan saja dulu. Oke, untuk pengaturan demand dan supply-nya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke menu skenario untuk menambahkan skenario yang kita inginkan. Pada bagian current akun kita klik dan kita tambahkan. Nama skenario bisa menyesuaikan dengan yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Misalkan ingin menggunakan RUPTL, dapat ditulis sebagai RUPTL atau sebagainya. Kita close. Selanjutnya untuk melakukan rekayasa, pada bagian dialog skenario di sini kita dapat menggantinya ke skenario yang telah kita buat sebelumnya. Lalu di sini kita dapat menambahkan fungsi growth rate. Untuk memasukkan fungsi growth rate dapat memilih menu growth rate sini dan memasukkan tingkat pertumbuhan yang ada. Misalkan saja 3,5 atau 0,9. Kemudian oke. Nantinya akan muncul fungsi sebagai berikut, atau kita dapat langsung mengetikkan seperti ini, kemudian enter. Menyesuaikan dengan kondisi yang ada atau pertumbuhan beban yang ada pada data yang kita miliki. Selanjutnya pada bagian transformation, pada bagian proses atau pembangkit, di bagian exogenous capacity, kita dapat melakukan rekayasa kapasitas dengan beberapa fungsi. Ada fungsi step, fungsi add, ataupun fungsi min, atau juga dapat menggunakan fungsi interrupt, yang mana fungsi interrupt dapat kita langsung akses dari menu ini, NIR value, kemudian kita masukkan misal di akhir forecasting kita atau proyeksi kita, kita ingin suatu pembangkit tersebut kita nolkan, maka pada NIR value kita dapat memasukkan langsung angka 0, oke, dan grafiknya akan turun seperti ini. Atau kita juga bisa mengetikkannya secara langsung, enter,
kemudian memasukkan tahun yang kita inginkan, nantinya akan diarahkan pada dialog seperti ini. Kita dapat menambahkan beberapa tahun, beberapa seri tahun, atau kita dapat mengetikkannya secara manual saja. Terlihat perbedaan pada bagian ini. Selanjutnya kita dapat melakukan perencanaan atau rekayasa kapasitas ini dapat menyesuaikan dengan RUPTL yang ada. Untuk melakukan setting pada akhir tahun, kita dapat menggunakan fungsi interrupt. Fungsi interrupt juga dapat digunakan untuk mengatur perubahan pada beberapa titik. Dan kita tambahkan tahun, maaf, seperti ini. Dan kita ingin menurunkannya bertahap. Kemudian kita finish. Di sini sudah ada penyesuaian. Kita dapat menggunakan menu interrupt. Menu interrupt di sini, setelah kita memasukkan tahun, kita harus langsung memasukkan kapasitas setelah terjadi pengurangan. Nah, adapun untuk fungsi lainnya, kita dapat menggunakan fungsi min untuk melakukan pengurangan kapasitas. Template yang sama, kita masukkan tahun. Pada fungsi min, kita cukup memasukkan besar kapasitas yang ingin dikurangi. Misalkan kita ingin mengurangi kapasitas PLTU sebanyak 1000 megawatt, maka langsung ketikkan 1000, dan kita enter. Setelah di-save, perubahannya akan terlihat. Isi dari fungsi min kita dapat sesuaikan dengan dengan rencana pada RUPTL yang kita miliki, atau menyesuaikan dengan skenario yang kita buat sendiri untuk perbandingan dari RUPTL tersebut. Mari kita beralih pada proyek yang telah saya kerjakan. Untuk beralih pada proyek lain, kita dapat menggunakan fungsi open. Di sini kita dapat diarahkan pada proyek-proyek yang ada. Pada proyek ini, surut untuk demand rumah tangga adalah sebesar 0,85, dan sisanya dapat dilihat sebagai berikut. Adapun untuk kondisi electricity generation-nya, ada dua skenario di sini. Yang pertama itu skenario RUPTL, di mana rekayasa kapasitas yang dilakukan benar-benar menyesuaikan dengan apa yang ada pada RUPTL. Dapat dilihat polanya seperti berikut. Kemudian skenario selanjutnya adalah skenario yang dibuat untuk mengoptimalkan RUPTL hingga mencapai 2060, di mana targetnya adalah net zero emission, di mana beberapa pembangkit fosil di sini kita nolkan. Di sini jika kita lihat detailnya pada fungsi berikut, terlihat bahwa pada tahun terakhir 2060,
angkanya itu 0, berarti kita dapat melakukan result dari skenario yang sudah kita buat. Untuk memilih skenario yang ingin kita lihat resultnya, kita dapat menggunakan dialog berikut. Kemudian untuk memilih hasil yang ingin kita tampilkan, kita dapat menggunakan fitur berikut yang ada pada bagian atas. Untuk menampilkan bagian demand, kita bisa memilih menu demand. Di sini ada final energy dan primary energy requirement. Untuk melihat hasil dari kondisi kelistrikan, kita dapat memilih transformation, kemudian menyesuaikan kebutuhan kita, apakah kita ingin melihat requirement-nya atau output pembangkitnya. Kita dapat melihat capacity, installed capacity-nya juga, capacity yang ditambahkan, serta kapasitas yang dipensiunkan. Kita juga dapat melihat berbagai hal lainnya. Untuk bagian ekonomi, kita dapat melihat fungsi atau menu cost di sini. Ada social cost, modul cost balance, sales revenue, cost of production, dan investment cost. Data-data ini menyesuaikan dengan data yang kita miliki, yang telah kita masukkan, dan kita rekayasa sedemikian rupa melalui rekayasa kapasitas. Kemudian di bagian lib akan menghitung berdasarkan data kapasitas yang atau rekayasa kapasitas yang kita masukkan. Oh, dulu kita masuk ke menu electricity dulu di sini untuk menampilkannya. Ya, kita dapat menyesuaikan satuan yang digunakan dan juga skalanya. Selanjutnya untuk menyimpan grafik-grafik berikut, kita dapat menggunakan fungsi save di sini. Atau untuk memasukkan langsung ke dokumen, kita dapat melakukan copy to the clipboard. Nantinya hasil ini akan di-copy dan kita bisa langsung mempastenya pada dokumen yang kita inginkan. Pada bagian ini kita dapat memilih untuk membandingkan skenario, tahun, branch, fuel, output type, dan juga di bagian sini kita dapat menukar posisinya dengan memilih yang sesuai. Misalkan kita ganti menjadi skenario. Lalu kita ganti menjadi year, maka akan terlihat seperti ini. Ya. Untuk mengatur grafik, kita dapat menggunakan fitur di pojok atas, atau apakah kita ingin menggunakan grafik berupa area seperti ini, atau bar bertumpuk bersebelahan, ataupun persen stake. Persen stake berupa sharing dari tiap pembangkit yang ada. Begitu juga pada bagian beban juga dapat dilakukan hal yang sama, sehingga akan terlihat porsi dari tiap-tiap branch yang ada di sini dari keseluruhan branch yang ada.
Adapun bentuk datanya dapat berupa absolute value, di mana data yang ditampilkan merupakan data tiap tahun yang merupakan nilai apa adanya pada tahun tersebut, ataupun cumulative value-nya, yaitu nilai kumulatif dari tahun pertama ditambah tahun kedua dan seterusnya hingga tahun terakhir sesuai dengan kebutuhan. Dan itu mari kita mencoba untuk melakukan saving pada hasil. Kita dapat mengatur posisi legenda pada bagian grafik, apakah di bawah, di dalam grafik, atau sesuai posisi yang kita inginkan. Berikutnya kita dapat menyesuaikan marginnya untuk formatnya. Kita dapat memilih apakah SVG, bitmap, PDF, GIF, JPG, PNG, dan sebagainya. Save file. Lalu kita dapat pilih di mana kita ingin meletakkan file tersebut. Pada lib kita juga dapat melihat energi balance dari skenario yang telah kita buat, ataupun Sankey diagram dari skenario yang telah kita buat. Di sini terlihat komposisi pembangkit dan komposisi beban. Kita juga dapat melihat perubahan kondisi dari tiap tahunnya sesuai dengan skenario yang telah kita buat. Saya rasa di sini juga kita dapat melihat transisi energi yang telah kita lakukan, di mana tadinya didominasi oleh solid fuel dan natural gas, beralih menjadi dominasi oleh renewable energy, ada hydropower, mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Adapun untuk fungsi yang lebih lengkap, di sini fungsi add, sama seperti fungsi min yang tadi saya jelaskan, fungsi add kita hanya perlu menambahkan besar kapasitas yang ingin kita tambahkan pada tahun tertentu. Adapun fungsi step mirip dengan fungsi interrupt, di mana kita harus menambahkan besar kapasitas setelah pengurangan atau penambahan. Jadi data yang dimasukkan berupa data kumulatif. Terima kasih.